Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال أيضا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah jamaah salat Jumat Masjid Nurul Ikhlas yang berbahagia, senantiasa khatib menasihati ketika berkhutbah pada hari Jumat adalah wasiat bertakwa. Di antara makna definisi dari takwa adalah mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, sekaligus menjauhi dosa-dosa. Saya menjumpai takrif atau definisi yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada tambahan yang membuat saya merenung, yakni takwa di samping menjauhi larangan, mentaati perintah dan juga adalah menghindari dosa. Ternyata al-atham atau dosa yang dilakukan manusia itu minimal ada 3. Pertama adalah dosa yang nampak. Meninggalkan sholat, tidak puasa, zolim terhadap seseorang, nabok seorang tanpa ada alasan yang benar, nonjok orang dan lain sebagainya. Kemudian ada dosa yang tidak terlihat, yakni dosa hati dan pikiran. Di antara dosa hati adalah naudzubillah, peringkat yang paling tinggi adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Bagi orang Islam memang tidak mempersekutukan Allah, namun orang Islam kadang tidak menerima qadha dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha, sudah memaksimalkan tenaga, sudah melakukan berbagai aktivitas untuk meraih tujuan, namun belum dikabulkan oleh Allah. Sehingga hatinya itu kadang dongkol, tidak rela terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kenyataannya itu yang sering terjadi pada umat manusia. Namun hal tersebut harus kita ingat bahwa di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man lam yardha bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwaya wal yakhruj min baini ardi wa sama'i." Siapa yang tidak ridho terhadap kodokku dan tidak mensyukuri nikmatku, maka carilah Tuhan selain aku, dan hendaknya dia keluar, jangan tinggal di antara bumi dan langitku. Lalu kita tinggal di mana kalau kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata perkara ridho itu tidak main-main. Apapun yang terjadi, itu semua sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasil akhirnya kita harus ridho dengan ungkapan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man siapa yang mengatakan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, aku rela Allah menjadi Tuhanku dengan segala keputusannya." Apabila kalau berbicara masalah ridho, kita ingat seseorang yang masuk ke negeri orang lain, negara orang lain, maka seluruh peraturan harus diikuti, larangan-larangannya juga harus dihindarkan. Karena di dalam kaidah fikih dijelaskan ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu.
ridho, rela terhadap sesuatu, maka dia harus rela terhadap apa-apa yang dilahirkannya. Ada orang tidak biasa minum khamr, minum minuman keras, kok dia masuk diskotik, lalu disuguhin minuman diskotik oleh wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya, itu udah resiko. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, hidup ini ada ketentuannya, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, jadikan dan berjuanglah agar hati kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila kita dulu ketika kecil di madrasah diajarkan oleh guru-guru kita mengucapkan doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah menjadi Tuhanku dengan segala keputusannya, dan aku rela Nabi Muhammad menjadi nabiku, dan aku rela Islam menjadi agamaku. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, dakhalal jannah, Allah jamin untuk dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ketiga adalah dosa berpikir. Kadang memang kelihatannya diem, akan tetapi pikirannya itu merencanakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaingan, akhirnya takut disaingi, yang kompetitornya itu direkayasa. Bagaimana caranya agar dia tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam masalah tender, dalam masalah yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut, sadar atau tidak sadar, kita banyak melakukan dosa, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tak disengaja. Dosa yang nampak, yang tidak nampak adalah dosa hati, ngedongkol, tidak ridho, dendam, iri, dengki, jauhi semuanya. Kemudian dalam berpikir, jangan sampai kita berpikir sesuatu yang negatif, karena itu akan mengundang dosa yang pada gilirannya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Saya akan sambung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wal siyam wal hajj wal umrah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada dosa yang dimana dosa itu tidak bisa terhapus hanya dengan sholat, hanya dengan haji, hanya dengan umrah, hanya dengan puasa. Namun kemudian qalu fama yukaffiruha ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang bisa menghapus dosa itu wahai Rasulullah? Qal al-humum fi talabil ma'isyah. Rasulullah bersabda, yakni sulit dalam mencari penghidupan alias ekonomi. Jadi apabila kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, kita sebagai kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarga kita, kok menjumpai kesulitan-kesulitan, maka terimalah itu, berhusnudzonlah kepada Allah, karena itu merupakan bagian dari kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus sadar, mawas diri, tahu diri, sholat kita mungkin belentang-belentong, puasa kita mungkin cuma puasa Ramadan, kemudian Senin Kemis tidak pernah dilaksanakan. Kalau dalam kehidupan kita mencari ekonomi susah, yakinilah, berhusnudzonlah bahwa itu adalah termasuk bagian agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang sangat menghibur bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man amsa ka'allan min amali yadayhi amsa maghfuran lah. Siapa yang di sore hari capek, letih karena bekerja seharian, karena pekerjaan yang dilakukannya, min amali yadayhi amsa maghfuran lah, maka di sore hari itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita bekerja, cari pekerjaan yang halal, jauhi hal-hal yang menzolimi, karena itu semua akan menghapus dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, pada mukadimah tadi khatib menyampaikan kutipan dari surah Nuh. Apapun problem kita, apapun masalah kita, Allah memberikan solusi. Di antaranya adalah kita memperbanyak istighfar. Nabi Nuh menghadapi kaumnya, dosanya nggak kaleng-kaleng kaumnya itu, mempersekutukan Allah, terus-menerus berbuat maksiat. Akan tetapi Nabi Nuh menyampaikan firman pesan dari Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, aku mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Allah. Beristighfarlah kalian, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian mau beristighfar dan senantiasa beristighfar, ini jaminan Al-Qur'an. Kemudian yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Tidak hanya itu, wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan menolong kalian dengan amwal, dengan harta. Siapa yang ingin hartanya banyak, baca istighfar. Ini Al-Quran, bukan kata saya. Kemudian
Yumdidkum bi amwali wa banina. Allah akan menolong kalian dengan memberi anugerah harta dan anak-anak. Kemudian selanjutnya, dan Allah akan menjadikan kalian kebun-kebun dan juga air-air sungai yang mengalir. Kemudian saya ingin mengutip riwayat dari Imam Al-Hasan Basri, seorang ulama generasi tabi'in yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Anna rajulan syaka ilaihil jadab. Seorang lelaki mengadu kepada Sayyidina Hasan Al-Basri tentang paceklik. Kemudian dia menasihati, istighfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian yang lain mengadukan kefakiran, yang lain mengadukan sedikitnya keturunan, wa akharu qillatu ri'i ardi, dan yang lain mengadukan tentang sedikitnya hasil bumi, hasil panennya. Fa'amarahum kullahum bil istighfar. Semuanya itu diperintah untuk beristighfar. Faqala ba'dul qaum, sebagian masyarakat, sebagian jamaahnya bertanya kepada Imam Al-Hasan Basri, ataka rijalun yashkuna ilaika. Beberapa lelaki, beberapa tamu datang kepada Anda mengadukan berbagai macam persoalan. Sementara Anda fa'amartahum kullahum bil istighfar. Anda hanya memberikan resep istighfar. Lalu Imam Al-Hasan Basri membaca surah Nuh. Fata'ala lahu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu si tamu tadi pahamlah bahwa yakinlah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tak lain dan tak bukan penyebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dari itu Allah memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk senantiasa membaca istighfar. Dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud sebagai penutup, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan jadikan setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap kesedihan mempunyai kebahagiaan. Tidak hanya itu, yang ketiga ini yang menyenangkan, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Berapa istighfarnya? Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah beristighfar minimal 70 kali. Di dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Mudah-mudahan kita senantiasa menyadari dosa-dosa kita dan kita senantiasa betul-betul bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar sehingga setiap kesempitan hidup mendapatkan jalan keluar dan kita diberikan jalan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir Masjid bahwa seusai kita sholat Jumat, ada saudara kita yang insyaallah akan disolatkan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratan." Siapa yang menghadiri jenazah sehingga dia mensolatkannya, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta tudfana lahu. Sehingga siapa yang menghadiri jenazah sehingga dia mengantarkan sampai dikuburkan, kana lahu qiratani, maka dia mempunyai 2 qirat. Para sahabat bertanya, apakah qirat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlal jabalainil azimaini, bagaikan 2 gunung yang besar. Maka dari itu, apabila ada saudara kita disolatkan, jangan berat hati kita, ringankan hati kita agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan pada gilirannya, apabila kita dan pasti kita akan meninggal dunia, Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk mensolatkan kita.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداءنا أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام والإيمان أمتنا على حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة